Muhammad Sirozi, MA, PhD. Baiklah, pada wawancara kali ini kita akan membahas mengenai pers Indonesia dan pers mahasiswa dalam lingkup kampus. Baiklah, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Profesor Muhammad Sirozi, MA, PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya Bapak, untuk mengawali perbincangan kali ini, saya ingin meminta Bapak memandang bagaimana menurut Bapak perkembangan pers di Indonesia saat ini, di mana masyarakat saat ini sangat dimudahkan dan sangat cepat sekali untuk mengakses informasi melalui berita-berita yang pada saat ini. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada insan pers ya pada umumnya dan sahabat ukhuwah khususnya ya. Selamat ya untuk ulang tahunnya ya, ulang tahun. Mudah-mudahan dengan ulang tahun ini bisa menjadi momentum bagi kita semua ya untuk meningkatkan mutu ya, akuntabilitas dan kredibilitas dunia pers kita di dalam melayani masyarakat ya, dalam melayani informasi ya untuk masyarakat. Dan saya kira untuk hari ini mengamati ya dunia pers di Indonesia saat ini, kita agak mendua ya, Yang pertama, kita bersyukur ya bahwa dunia pers di Indonesia ini mengalami perkembangan yang sangat besar, baik dari secara kuantitas maupun kualitas ya. Secara kualitas, secara nasional kita lihat media-media nasional ya, baik media elektronik maupun media cetak ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan program-programnya pun yang semakin bervariasi ya, dan pola penyajiannya pun sekarang sudah hampir sebagian besar sudah menggunakan teknologi digital ya, sudah streaming ya, bahkan ada yang live streaming ya. Nah, ini sesuatu yang patut disyukuri ya, karena pertumbuhan dunia pers ini sangat penting ya untuk mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan informasi. Mengapa ini penting? Karena para ahli itu mengatakan ya, information is power ya. Informasi itu adalah kekuatan ya. Siapa yang paling menguasai informasi, maka dia sebenarnya sudah satu langkah di depan ya untuk meraih kemenangan. Karena itu masyarakat kita memang setiap saat itu harus disuguhkan dengan informasi-informasi yang akurat dan berkualitas. Nah, itu di satu sisi saya kira sangat membahagiakan dan sangat membanggakan bahwa insan pers di Indonesia saya kira sudah berhasil ya mengembangkan ya pelayanan informasi ini sudah bisa mengimbangi lah ya bagaimana perkembangan media di negara-negara lain. Nah, tapi di satu sisi saya kira pada momentum ulang tahun pers ini memang kita agak khawatir dan agak cemas ya, karena saya kira ada perkembangan yang memang perlu dievaluasi ya oleh insan pers di Indonesia. Yang sekarang ini fenomena menurut saya yang perlu dievaluasi itu ada kecenderungan media-media pers ini partisan ya. Sekarang itu kan kelihatan kalau ini TV ini afiliasinya ke parpol ini, ke calon ini ya, koran ini ke sini sudah cenderung partisan. Nah, saya kira kalau media kita ya cenderung partisan seperti itu, maka fungsinya untuk alat pencerahan masyarakat itu akan tereduksi ya, akan berkurang.
tapi nanti fungsinya untuk pembodohan masyarakat itu akan meningkat gitu kan, sehingga masyarakat ini sering dibodohkan oleh informasi-informasi yang partisan, sehingga informasi yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya itu tidak sampai kepada masyarakat. Yang ada adalah informasi untuk propaganda, gitu kan, untuk promosi, untuk pencitraan, gitu kan. Dan bahkan sekarang 2 tahun terakhir ini kita semakin dikhawatirkan dengan maraknya informasi-informasi yang menyesatkan atau hoax ya. Nah, hoax ini selain banyak tersebar ya melalui media-media seperti handphone, ini juga kan tidak tertutup kemungkinan ya melalui media-media elektronik, media cetak juga ini tanpa kita sadari banyak hoax gitu kan. Dan ternyata berdasarkan penelitian dan survei, ternyata memang hoax ini sudah ada industrinya. Nah, jadi sudah ada lembaga-lembaga yang memang secara khusus tugasnya itu adalah melayani pesanan-pesanan untuk membuat berita-berita hoax ini. Dan itu saya pernah ikut di wawancara di TV ya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi karena itu kenapa saya katakan mendua, di satu sisi kita sangat bersyukur ya bahwa dunia pers kita ini sudah maju sekali. Tapi di satu sisi kita dihadapkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran semakin berkurangnya independensi ya insan-insan pers kita ya di dalam melayani masyarakat. Ya, jika tadi Bapak berpendapat tentang hiruk-pikuk arus informasi yang dua sisi tadi, saya ingin mengaitkan dengan pers mahasiswa. Artinya kita menilai bahwa informasi yang saat ini pada saat secara nasional itu di media mainstream itu sering terkendala, maksudnya sering terlalu mengejar ingin cepat up to date tapi tidak memperhatikan berita tersebut benar atau salah, alias atau kita sebut sebagai hoax. Artinya pers mahasiswa adalah harapan bagi semua orang sebagai pers yang independen. Artinya Bapak melihat tersebut bagaimana pengaruh atau dampak yang harus dilakukan oleh pers mahasiswa untuk membenahi arus informasi yang ada di Indonesia saat ini. Ya, tentunya tadi saya katakan pers mahasiswa itu harus berkembang menjadi pers yang alternatif. Nah, untuk bisa menjadi pers yang alternatif, itu artinya kita harus mengimbangi. Jadi lembaga-lembaga pers yang media-media mainstream itu harus kita lawan, ya. Ya, nah tentu melawannya itu kan dengan kekuatan jaringan, gitu kan, kekuatan media kita, ya. Karena itu ya harus dibangun, gitu kan. Kalau mereka itu bukan lagi harian, mereka itu kan per menit, ya, per menit. Nah ini kita harus lawan. Nah kalau misalnya kita tidak kuat sendiri, mungkin lembaga-lembaga pers mahasiswa yang ada di kota Palembang, ya, ada di UNSRI, ada Binadal, ini coba kalian gabung. Ya, bagaimana ini kita bekerja sama membangun sebuah ya media yang lebih besar, yang lebih kuat, sehingga kita bisa mengimbangi ya arus informasi yang disajikan oleh media-media mainstream yang seringkali partisan ya, berpihak kepada ideologi dan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Bagaimana kita mengimbangi mereka dengan menyajikan berita-berita yang lebih akurat, lebih independen, yang tidak berpihak, yang tidak terombang-ambing oleh hiruk-pikuk kepentingan politik. Nah, disinilah menurut saya pers mahasiswa itu bisa berdiri, bisa berkembang menjadi pers alternatif, pers yang independen, yang akuntabel, yang kredibel, gitu kan. Nah, sekarang ada peluang yang luar biasa, ya. Karena itu lembaga-lembaga pers mahasiswa termasuk LPM Ukhuwah punya kita di UIN ini harus mengambil momentum ini untuk bisa berkembang menjadi media pers yang lebih besar,
yang tidak hanya melayani kebutuhan informasi di lingkungan universitas, tapi juga harus bisa melayani informasi untuk masyarakat luas. Teruslah berbenah, teruslah berkembang menjadi insan-insan pers ya, yang independen, yang berkompeten, yang kredibel, dan yang bertanggung jawab. Untuk itu, maka selain perlu membangun keterampilan pers, kalian juga perlu membangun karakter. Membangun karakter. Karena insan pers itu kalau tidak punya karakter yang kuat, itu akan sangat gampang, akan sangat mudah terombang-ambing oleh berbagai kepentingan. Karena itu, insan-insan pers yang terkenal, yang punya reputasi yang dihormati dalam sejarah itu adalah insan-insan pers yang tidak hanya ahli, tetapi juga punya karakter. Mereka punya integritas. Nah, ini yang perlu dibangun. Saya kira demikian ya. Semoga di Hari Pers Nasional ini semua kita bisa melakukan introspeksi untuk menyusun langkah-langkah ke depan sehingga bisa membangun dunia pers yang lebih berkualitas, lebih bertanggung jawab, lebih bermanfaat bagi insan kampus khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ya, terima kasih. Ya. Baik Pak, terima kasih. Sahabat tua, demikian perbincangan kita wawancara eksklusif langsung bersama Rektor UIN Renpatah Palembang, Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Sirozi, MA, PhD. Baiklah, saya selaku reporter pamit undur diri. Sampai jumpa di KUA Televisi selanjutnya.